Hai teman-teman, selamat siang. Bertemu lagi dengan Pak Hendra dalam Fisika untuk kelas 9. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang kuat medan listrik. Dan nanti kita sambung dengan potensial listrik. Apa bedanya Pak? Kita akan lihat. Ya. Nah, kalau kuat medan listrik berhubung dengan gaya, potensial listrik berhubung dengan energi dari listrik. Ya, mana yang lebih penting? Kita akan lihat dalam soal-soal selanjutnya nanti dalam pembahasan selanjutnya. Tapi selang kita akan lihat dulu tentang apa itu kuat medan listrik dan potensial listrik. Ini yang kita sudah bahas minggu lalu. Kenapa Pak Hendra mulai dari sini? Karena saya punya tantangan waktu itu. Ya, bagaimana memperhitungkan garis-garis gaya listrik dari dua buah muatan berbeda nilainya. Ini adalah contoh dari sepasang muatan. Yang kiri adalah positif dan positif, yang tengah itu negatif dengan negatif, yang kanan positif dengan negatif. Keduanya adalah muatan-muatan yang sama, tapi ada yang sejenis, ada yang berlawan jenis. Ya. Perhatikan prinsip dasarnya bahwa garis-garis medan tidak pernah berpotongan satu sama lain, kecuali di titik muatan. Jadi kalau ada garis-garis medan menuju satu titik dan bertemu di sana, itu adalah berarti di tempat itu ada muatan listrik. Nah, kedua, ada hal lagi yang menarik bahwa kerapatan garis medan menyatakan besar muatan sumber tersebut. Ya, jadi dengan dua landasan dasar itu kita berusaha mengerti bagaimana cara kita bisa menggambar garis medan listrik. Ya, yang gambar atas itu plus 5 dengan plus 5 misalnya, garis sebelah kiri. Yang di tengah minus 6 dengan, minus 7 dengan minus 7. Kok 7? Ya ada garis ada 7 kan. Nah, yang kanan plus 5 dengan minus 5. Ya, sama besar. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau nggak sama? Nah, ini tantangan kita minggu lalu kan. Bagaimana kalau muatan yang pertama 2 kali lipat dari muatan kedua dan tandanya berlawanan. Ingat, opposite charges repel each other. Ya, muatan-muatan yang opposite charges attract each other. Pendek salah ya. Opposite charges attract each other. Jadi garis-garis gaya akan saling tarik-menarik, tapi besarnya muatan beda. Apa yang akan menimbulkan perbedaan? Mari kita coba untuk melihat apa yang terjadi di sini. Saya akan pindah gambarnya ke sini, ya udah di copy gambarnya sekarang ke sini. Nah, ingat katanya jumlah garis gaya medan listrik akan sebanding dengan jumlah muatannya. Jadi kalau di sini ada 9, anggaplah ya, saya membuatnya dengan 9 garis gaya. Oke? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya itu. Ya, nggak persis ya. Atau supaya lebih kembar, Pak Hendra hapus sedikit deh. Supaya lebih sama, ini nggak sama tadi. Oke. Nah, ini masuk atau keluar? Garis gaya akan masuk ke dalam muatan negatif dan meninggalkan muatan positif. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Bagaimana dengan yang di sini? Ada 18, berarti 2 kali lipat. Kalau gitu tadi ada 9 garis, di sini harus ada 18 garis. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih kurang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 lagi.
Nah, kira-kira seperti inilah garisnya. Ya, tapi dia keluar. Perhatikan, muatan kiri lebih rapat dari muatan kanan. Kenapa? Karena muatannya lebih besar. Tapi garis-garis kayak ini akan bertemu satu sama lain. Jadi, kita harus mempertemukan mereka. Untuk setiap garis gaya di kiri akan bertemu dengan garis gaya di kanan. Ini yang pertama misalnya. Satu. Yang kedua, ini akan ke sana. Yang ketiga, ini akan bertemu. Yang keempat, dia akan bertemu. Yang kelima, dia akan bertemu juga. Selalu ada pertemuan dari garis gaya di kiri dan di kanan. Sorry. Ya. Dan ini ke bawah, nggak kelihatan. Nah, begitu. Lihat perbedaannya teman-teman, bahwa ternyata garis gaya yang di sebelah kiri, yang plus 18, itu jauh lebih rapat daripada yang 9. Yang minus 9, dia sudah menyebar di sekeliling lingkaran muatannya. Yang ini baru separuh muatannya yang menghasilkan garis gaya. Ya, jadi kalau gitu tidak akan simetri bentuknya ini elipsnya. Dia akan lebih condong terbuka ke arah kanan. Ya, ini kira-kira akan terjadi. Jadi usahakanlah menggambarkan secepat mungkin. Mister, boleh nggak sih nggak 18 sama 9, yang misalnya yang kanan cuma 5, yang kiri 10? Boleh, asal tetap 1:2. Boleh nggak yang kanan cuma 4? Boleh, yang kiri 8. 2 kali lipat, karena 18 dan 9 kan 2 kali lipat. Ya, jadi pada prinsipnya jumlah garis gaya sebanding dengan jumlah muatan, tapi tidak harus persis 9 dan 9 misalnya, nggak usah. Boleh nggak mister di gaya dibanyakin sampai 30? Boleh, kalau bisa ngitungnya. Karena rumit loh nanti ngitungnya jumlah garis gayanya. Ya. Perhatikan, jumlah garis gaya akan sebanding dengan jumlah besarnya muatan, dan garis-garis gaya itu tidak akan berpotongan satu sama lain. Kecuali pada titik-titik muatannya. Oke, kita latihan lagi ya supaya kita terbiasa. Nah, sekarang saya punya 3 muatan. Yang sebelah kiri ada plus 10, yang di bawah ada minus 3, yang ini ada minus 5. Perhatikan muatannya nggak berimbang ya. 3, 5, dan 10. Yang 2 negatif, 1 positif. Nah, ingat harus ada kesebandingan jumlah garis gaya. Jadi kalau yang di 3 misalkan kalian buat dengan 6 garis, berarti yang Q2 harus 10 garis. Yang di Q1 10E harus 20 garis. Mister, kebanyakan, kurangin aja. Oke, boleh. Kita anggap aja sesuai dengan jumlah angkanya. Jadi di sini ada 3 garis gaya. Di sini ada 5 garis gaya. Ya. Yang sini ada 10 garis gaya magnet. Garis gaya listrik, sorry. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah ini harus bisa saling bertemu. Ya. Nah, jadi yang sini lurus akan ketemu ke sini. Ya. Ya ini harus saya rubah sedikit karena ternyata dia sekarang nggak akan ketemu kalau begini. Sorry. Ada kesalahan nih. Maaf ya, tadi saya menghapus muatannya nih, gambarnya. Oke, nggak apa-apa lah, saya lingkarin aja ya. Nah, tuh. Tadi ini 2, 4, 6, 8, 9. Nah, yang ke-10 di sini.
Ya, gitu. Garis gaya listrik akan bertemu dengan yang di sini, ini akan bertemu dengan yang di sini, ya. Yang ini harus bertemu dengan yang di depannya tentunya. Ingat, nggak boleh berpotongan kan? Yang ini akan bertemu dengan sana, yang ini akan bertemu dengan yang sana. Masih dua lagi, kemana? Ya, ini harus melingkar ke sana. Ingat, karena dia menghadapi muatan negatif, dia akan melengkung menjauh, lalu akan ketemu ke sini. Yang ini akan bergerak ke sana dan sayang gambarnya nggak kelihatan karena dia, tapi saya bisa geser ke atas seluruh gambar. Nah, saya teruskan di sini ya. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Ya, ingat, kalau muatannya tidak simetris seperti ini, maka bentuk garis gaya juga nggak simetri. Mister yang dua ini kemana? Dua ini nggak punya pasangan karena dia akan sudah melampaui zona muatan mereka. Dia akan keluar ke sana aja. Ya, akan cenderung tertarik tapi belum saling punya pasangan garis. Mungkin dia akan bekerja dengan muatan yang lain. Ya, ini contoh dengan pembuatan garis gaya mana. Jadi garis-garis gaya listrik harus saling bertemu dengan garis gaya muatan yang berlawanan jenis. Tapi akan saling menjauhi dengan muatan-muatan yang sejenis. Mister katanya garis gaya ada panahnya. Ya, itu yang belum saya gambarkan ya. Jadi harus ada garis gayanya dari mana ke mana. Keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Ingat? Itu yang akan terjadi. Ya. Perhatikan ketidaksimetrian ini. Kenapa? Karena garis gaya ini ditolak oleh muatan yang 3. Jadi dia agak menjauh sedikit. Oke? Nah. Oke. Sekarang coba kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, bagaimana kalau kita lihat apa itu potensial listrik. Ini sebuah definisi baru. Jadi potensial itu bukan kuat medan, tapi ada hubungan. Ya. Potensial listrik adalah energi listrik persatuan muatan tes. Lambangnya V. Tadi apa E lambangnya? Apa kuat medan listrik lambangnya apa? E ya. Jadi apa hubungan antara E dengan V? Itu coba kali sekarang. Ya. Potensial listrik adalah energi listrik persatuan muatan tes. Jadi muatan luar yang juga bekerja sama dengan dia. Lambangnya adalah V. Nah, kuat medan listrik berhubungan dengan gaya listrik. Potensial listrik berhubungan dengan kemampuan muatan memberikan usaha gerak. Ya, jadi beda ya. Kuat medan berhubungannya dengan gaya. Tapi potensial listrik berhubungannya dengan energi. Ya, dan pada kenyataannya nanti ternyata buah yang membuat energi akan lebih sering kita pakai daripada yang berhubungan dengan gaya. Nanti kita lihat lagi. Tapi sekarang kita terima dulu ya bahwa potensial dan energi saling berhubungan, kuat medan dengan gaya saling berhubungan. Nah, muatan itu cenderung bergerak di antara titik-titik yang berbeda potensial. Nah, jadi kalau tadi kita waktu bicara gaya listrik, gaya dengan muatan berpindah, tapi sebetulnya yang berpindah adalah adanya beda potensial di antara titik tersebut. Gerakan muatan itu dikenal dengan nama arus listrik. Nah, jadi waktu kita bahas arus listrik, kita nggak lagi nanti bicara dengan medan listrik. Kita bicara dengan arus listrik dan potensial listrik. Ya. Itu sebabnya tadi saya katakan kenapa energi seringkali lebih banyak dipergunakan dalam kasus listrik daripada gaya. Karena energi ini kemampuan untuk melakukan suatu usaha yang mengerjakan sesuatu. Ya. Nanti kalau kita udah mencapai rangkaian listrik, ada elektrodinamik, kita bahkan udah melupakan itu gaya listrik. Yang ada adalah potensial listrik, daya listrik, tenaga listrik. Ya. Nah, ini yang tadi lagi, bahwa potensial listrik memang kemampuan untuk melakukan usaha. Potensial listrik lebih mudah untuk diukur dan lebih bermanfaat ya daripada kuat medan listrik. Waktu kita bahas tentang arus listrik nanti. Sekarang kita harus cari hubungan keduanya. Apa rumusannya? Nah, dalam mekanika kita mengenal
bahwa usaha adalah gaya kali perpindahan. Kan udah dapat tahun lalu ya, waktu kelas 8. W adalah F kali delta S. Delta S adalah pergerakan akibat gaya F. Nah, dalam medan listrik juga sama. Jadi W adalah berlaku juga. W adalah F kali delta R. Dengan F-nya adalah E dikali Q2. E itu apa? E adalah kuat medan oleh Q1. Dan Q2 adalah muatan yang bekerja sama dengan dia. Kalau itu E1 dikalikan dengan Q2. Nah, kalau E kali Q2 dimasukkan ke persamaan yang di kanan, kita akan dapatkan ini. Jadi delta W adalah E dikali Q2 kalikan delta R. Nah, kalau Q2-nya dibagi terhadap delta W, kita dapatkan apa yang disebut dengan potensial. Karena potensial adalah usaha persatuan muatan. Jadi delta W per Q2. Kalau gitu rumusannya adalah beda potensial atau delta V adalah E dikalikan perpindahan muatan akibat potensial tersebut. Ya, delta R adalah selisih jarak posisi, R2 dikurang R1. Delta V adalah V2 kurang V1. Ya, maka rumusannya kalau berlaku bahwa V2 dikurang V1 adalah ER2 dikurangi E dikalikan R1. Ini kali, yang kanan kali ya. E kali R2 dikurangi E dikalikan R1. E adalah kuat medan listrik. Nah, dari rumus ini kelihatan bahwa kalau gitu V adalah E dikalikan dengan R. Kelihatan ya? Beda apa yang namanya potensial listrik adalah E dikalikan jaraknya. Ingat rumusannya apa sih? Ya, E adalah K Q1 per R, kan? Nah, jadi kalau gitu, per R kuadrat, sorry. K Q1 per R kuadrat. Jadi kalau gitu V2 atau V1 juga, V apa ya, adalah E dikalikan R dengan EK Q per R kuadrat, maka rumusannya delta V itu, bukan delta V, V adalah bukan V adalah K kalikan Q1 per R. Karena R-nya yang satunya sudah eliminasi oleh yang R di atas. Ya. Ini rumusan potensial. Jadi kalau kita tahu kuat medan, kita tahu posisinya, jaraknya, kita bisa menghitung V-nya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tahu potensialnya, kita juga bisa menghitung E-nya. Nah, pada kenyataannya mana yang lebih mudah dihitung dan diukur? Ternyata V lebih mudah diukur. Kita punya alat namanya voltmeter untuk mengukur beda potensial. Tapi untuk mengukur kuat medan nggak gampang. Jadi kita mengukur potensial, baru menentukan E-nya berapa. Nah, perhatikan ada dua masalah di sini, ada dua terminologi di sini. Ada delta V itu beda potensial, dan ada V2, ada V1 yang adalah potensial. Nah, apa sih bedanya antara V dan delta V? Ingat, delta V adalah V2 kurang V1 ya. Ini ada sebuah contoh masalah. Seekor burung bertengger pada kabel listrik bertegangan 100 kW tidak akan terganggu gangguan listrik apapun. Pernah lihat film-film kartun ya, ada burung gagak duduk baris rame-rame di listrik tegangan tinggi. Nothing happen. Tidak terjadi sesuatu mereka. Kenapa mereka nggak kesetrum? Mereka berhadapan dengan potensial listrik tinggi. 100 kV, kadang-kadang 200 kV. Ya. Di seluruh Indonesia, di seluruh Pulau Jawa itu bertebaran kabel-kabel listrik dengan 250 kV. Kok di bawahnya nggak ada burung goreng? Nggak ada burung yang jatuh karena nabrak atau duduk di kabel listrik. Itulah yang disebut dengan potensial listrik. Potensial tinggi tidak mengganggu makhluk hidup. Ya, ganti, burungnya ganti dengan monyet. Monyet lebih besar. Monyet yang bergelantungan pada kabel listrik 220 volt tidak merasakan apa-apa juga. Dia boleh bergelantungan seenaknya. Dia tidak akan kesetrum.
Sayangnya ini nggak selamanya. Sang monyet yang berair itu kemudian memegang kabel yang sebelahnya. Nah, pada saat tangannya meraih kabel yang lain, di saat yang sama, dia segera merasakan kejutan listrik 220 volt. Kenapa? Kedua kabel tersebut sebetulnya dialiri listrik yang berbeda. Ya, yang satu 220 volt, yang satu 0. Ya. Berarti sekarang kalau monyet memegang kedua kabel bersamaan, pada tangan kanan dan tangan kirinya ada beda potensial listrik 220 volt. Dan itu cukup untuk membuatnya pingsan dan jatuh ke tanah. Mister, itu kan monyet, kalau orang nggak, siapa bilang? Orang juga sama. Banyak orang meninggal karena tidak sengaja menyentuh satu kabel listrik sambil kakinya menyentuh tanah. Jadi nggak usah dua kabel. Satu kabel listrik yang 220 volt, satunya menyentuh tanah udah cukup. Karena ada beda tegangan antara kabel di tangan kanannya dan kakinya yang menyentuh tanah. Beda tegangan itu membunuhnya. Ya mungkin nggak membunuh lah, pingsan. Ya. Cuma dia masih punya keuntungan, masih punya kesempatan beruntung. Kalau yang dia sentuh di atas itu bukan yang 220 volt, tapi yang 0 volt. Ingat kabel listrik ada dua ya. Yang satu 220, satunya 0. Nah kalau dia menyentuh yang 0, alhamdulillah dia nggak apa-apa. Kebetulan nyentuh kabel yang tepat, yang tidak mengandung perbedaan beda potensial. Nah, oke. Jadi yang berbahaya adalah beda tegangan listrik. Bukan tegangan 220 volt yang membuat sang monyet pingsan dan jatuh, tetapi beda tegangan antara 220 volt di tangan kanan dan 0 di tangan kiri membuat muatan listriknya mengalir melalui tubuhnya. Itulah arus listrik. Ya, jadi bedakan ya, ada potensial listrik dan ada beda potensial listrik. Oke, minggu depan Pak Indra akan memperagakan sebuah alat yang kita sebut generator listrik statis. Dia bisa masuk tegangan sampai 150 kV. Dan Pak Indra akan memegangnya. Ya, saya akan tunjukkan bahwa tegangan tinggi tidak berbahaya. Tapi tolong, jangan sentuh saya. Pada saat saya disentuh atau saya menyentuh tembok, menyentuh lantai, besar kemungkinan saya akan melompat. Terkaget-kaget karena lalu ada arus listrik yang tiba-tiba mengalir. Ya, sampai saat ini ingin saya sampaikan bahwa yang berbahaya untuk kita bukan tegangan listrik tinggi, tetapi beda tegangan listrik. Ya, bahkan pun yang tidak tinggi. Kalau kita mendapatkan tegangan listrik yang katakanlah beda tegangan listrik 70 volt, 80 volt, sudah cukup membuat terkejut. Ya, tidak membunuh, tapi membuat terkejut. Ya. Mister, kalau kita pegang baterai, positif sama negatif kok nggak terasa? Ya, karena tegangannya kecil. Tegangan 1,5 volt, 6 volt, 12 volt, tidak akan terasa. Ya, tapi kalau tegangan di atas 50 volt, 60 volt, 100 volt, kalian sudah akan merasakan. Ya, beda tegangannya. Ya, bukan tegangan, beda tegangannya. Ya. Jadi pastikan kalau kalian terpaksa menyentuh tegangan listrik tinggi, sentuhlah hanya satu kabel. Ya, jangan berikan kesempatan ada perbedaan tegangan dengan bagian tubuh yang lain. Jangan ada teman kalian menyentuh tubuhmu, nanti ada perbedaan tegangan, lalu keduanya akan terkena kejutan listrik. Ya. Ini yang ingin Pak Indra sampaikan dengan potensial dan beda potensial. Jadi kita minggu depan akan melihat peragaan tentang generator listrik statis. Ya, kalian boleh lihat juga di internet ada banyak. Cari aja generator Van der Graaf, generator Wimshurst, atau tulis generator tegangan tinggi. Kalian akan dapatkan dan kalian akan bisa pelajari cara bekerjanya. Ya, tapi peragaannya kita akan saksikan minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Waktunya Pak Indra untuk pamit. Guru kalian akan melanjutkan dengan latihan soal-soal mengenai kuat medan listrik dan potensial listrik. Ya, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.